lagi bersama saya Yuyun Ramli dari Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang analisis konten. Analisis konten adalah proses sistematis untuk menganalisis dan menginterpretasi pesan atau materi tertulis, audio, atau visual dalam suatu dokumen, teks, atau media lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang tersembunyi dalam konten tersebut. Tujuan analisis konten: memahami tema atau tren yang dominan dalam materi yang dianalisis, mengidentifikasi sentimen atau opini yang terkandung dalam konten, menemukan pola atau hubungan antara berbagai elemen dalam materi, mendukung pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan berdasarkan temuan analisis. Teknik pengumpulan data: pemindaian atau scanning melibatkan peninjauan awal dokumen atau materi untuk mendapatkan pemahaman umum tentang isinya. Pengkodean atau coding memiliki dan menandai unit-unit data tertentu yang relevan untuk dianalisis seperti kata kunci, tema, atau kategori tertentu. Kategorisasi atau kategorisasi mengelompokkan unit-unit data yang telah dikode ke dalam kategori atau tema yang sesuai. Analisis konten atau konten analisis menganalisis dan menginterpretasi unit-unit data yang telah dikode dan dikategorikan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau makna yang signifikan. Contoh perannya, misalnya sebuah perusahaan ingin melakukan analisis konten terhadap belasan pelanggan tentang produk baru mereka di platform e-commerce. Tujuannya adalah untuk memahami sentimen pelanggan terhadap produk tersebut dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Teknik pengumpulan data. Perusahaan akan mengumpulkan ulasan-ulasan dari platform e-commerce tersebut. Pengkodean dan kategorisasi. Mereka akan mengkodekan ulasan-ulasan tersebut berdasarkan tema atau kategori tertentu, seperti kualitas produk, kinerja, layanan pelanggan, dan lain-lain. Analisis konten: perusahaan akan menganalisis ulasan-ulasan tersebut untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam sentimen pelanggan, menemukan masalah atau kebutuhan yang sering disebutkan, dan mendapatkan wawasan yang berguna untuk pengembangan produk atau perbaikan layanan. Dengan demikian, analisis konten memiliki peran yang penting dalam membantu organisasi atau perusahaan untuk memahami dan merespons secara efektif terhadap informasi yang terkadang dalam berbagai bentuk materi atau dokumen. Konten analisis adalah proses mengevaluasi, memeriksa, dan menginterpretasikan konten seperti teks, gambar, dan video untuk memahami isinya secara lebih mendalam. Ini bisa dilakukan untuk berbagai tujuan, mulai dari mengidentifikasi tren pasar hingga memahami preferensi audiens atau bahkan mengidentifikasi informasi palsu atau hoax. Metode yang umum digunakan dalam analisis konten termasuk analisis sentimen, identifikasi kata kunci, dan penggunaan algoritma untuk memfilter dan memproses informasi secara besar-besaran. Dalam melanjutkan konten analisis, langkah-langkahnya mungkin termasuk mengidentifikasi pola atau temuan yang menarik, menyusun laporan atau presentasi untuk menyajikan hasil analisis, dan menerapkan temuan tersebut untuk
mendukung pengambilan keputusan atau strategi yang telah baik. Penting untuk terus memperbarui metode dan teknik analisis sesuai dengan perkembangan tren dan teknologi baru. Ada beberapa syarat-syarat dalam penggunaan analisis konten yang tentunya harus diperhatikan, yakni data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, yaitu buku, surat kabar, pita rekaman, naskah atau manuskrip. Kemudian ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Peneliti mempunyai kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Tentang analisis konten, itu bisa mencakup berbagai hal seperti mengevaluasi teks, gambar, audio, atau video untuk mendapatkan wawasan atau pola tertentu. Ini bisa dilakukan untuk keperluan riset, pemasaran, keamanan, atau pemantasan opini publik. Metode analisis konten dapat meliputi teknik kualitatif seperti analisis tematik atau kuantitatif seperti analisis sentimen. Penting untuk memiliki kerangka kerja yang jelas dan tujuan yang ditetapkan sebelum melakukan analisis. Analisis konten juga dapat melibatkan penggunaan algoritma dan teknologi AI untuk mengotomatisasi prosesnya, seperti deteksi pola, klasifikasi, atau ekstraksi informasi. Ini membantu dalam memproses volume data yang besar dengan cepat dan efisien. Namun, penting juga untuk memperhatikan etika dan keamanan data saat menggunakan teknologi ini, serta memastikan interpretasi hasil yang tepat. Selain itu, dalam konteks media sosial, analisis konten juga dapat digunakan untuk memahami perilaku pengguna, tren, dan dampak kampanye atau acara tertentu. Ini membantu organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam strategi pemasaran dan komunikasi mereka. Dengan melanjutkan pengembangan teknologi dan pendekatan analisis yang lebih canggih, analisis konten terus berkembang untuk memberikan wawasan yang lebih dalam dan bernilai bagi pemangku kepentingan. Selain itu, dalam konteks akademik, analisis konten sering digunakan untuk penelitian kualitatif, seperti dalam studi sastra, analisis wacana, atau penelitian media. Ini membantu para peneliti dalam memahami dan menginterpretasi teks secara mendalam untuk mengungkapkan pola, tema, atau makna tertentu. Dengan terus berkembangnya teknologi dan pendekatan analisis yang inovatif, analisis konten terus menjadi alat yang sangat berharga dalam berbagai bidang. Dalam dunia bisnis, analisis konten memainkan peran penting dalam memahami preferensi pelanggan, tren pasar, dan reputasi merek. Dengan menganalisis konten seperti ulasan pelanggan, komentar media sosial, dan feedback produk, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau peluang baru untuk pertumbuhan. Ini memungkinkan mereka untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Di dunia politik, analisis konten digunakan untuk memahami opini publik, tren politik, dan respons terhadap kebijakan atau peristiwa tertentu. Dengan memantau percakapan online, artikel berita, atau posting media sosial, para politisi dan konsultan politik dapat mengukur dukungan atau ketidaksetujuan terhadap platform mereka dan menyesuaikan strategi kampanye mereka sesuai dengan temuan analisis konten. Ini membantu mereka dalam mengarahkan pesan mereka dengan
lebih efektif dan merespons perubahan opini publik dengan cepat. Dalam bidang pendidikan, analisis konten dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum, materi pembelajaran, dan efektivitas metode pengajaran. Dengan menganalisis respons siswa, hasil tes, dan interaksi dalam kelas, pendidik dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Analisis konten juga memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan dan minat siswa. Mungkin itu saja pembahasan saya tentang analisis konten. Mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.